spiritualisme akan tetap relevan dan ada sampai manusia punah. Atau manusia kehilangan kemampuan berpikirnya. Kenapa? Karena dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Pew Research, bahwa manusia yang spiritual dan religius cenderung memiliki happiness dibandingin manusia yang tidak religius dan spiritual. Dari pandangan pribadi, menurut point of view gue, ketika gue tahu penelitian ini, gue ngerasa bahwa mungkin dari yang tidak religius dan tidak spiritual harusnya bisa happy juga, dan bahkan bisa melebihi happiness-nya manusia yang religius dan spiritual. Menurut gua, orang yang tidak spiritual dan tidak religius bisa menemukan happiness dengan meromansa suatu hal yang mereka temui di dunia. Sebagai contoh, beberapa orang meromansakan mobil, pasangan, orang tua, bisnis, investasi yang ia miliki, hobi yang mereka punya, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kebendaan di dunia. Menurut beberapa penelitian yang gue ketahui, manusia yang tidak spiritual dan tidak religius mengeluarkan chemical yang sama dengan manusia yang spiritual dan religius saat mereka beraktivitas yang sangat mereka cintai dan romansakan. Salah satu contoh yang menurut gue sangat baik itu seperti saat kita mendengarkan lagu atau lantunan yang sangat kita sukai. Di sana tingkatan emosional cukup intens, menyerupai manusia yang spiritual dan religius berdoa. Jadi dari sisi chemical reaction kedua grup ini sama. Tapi orang yang tidak spiritual atau tidak religius itu akan menemukan limitasinya ketika mereka beromansa dengan kebendaan. Kenapa? Karena kebendaan itu sendiri memiliki keterbatasan, di mana kebendaan itu akan lebih mudah untuk hancur, untuk hilang, atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Dibandingin orang yang spiritual dan religius, di mana memiliki suatu konsep yang abstrak, yang tidak terbatas, dan tidak mudah hancur, bahkan tidak akan hancur, bahkan long lasting, lebih long last dibandingin manusia itu sendiri. Suatu hal yang abstrak ini kan tidak mempunyai batasan definisi yang cukup exact. Kita bisa melihat contoh kalau di dalam dunia bisnis yang saya lakukan, beberapa perusahaan itu memiliki visi dan misi. Visi ini merupakan suatu hal yang abstrak yang diletakkan di depan dan tidak terukur kapan bisa dicapai dan tidak terukur amount atau capaian yang memuaskan bagi perusahaan itu sendiri. Jadi dengan abstraknya sebuah visi, maka perusahaan akan terus mempunyai tujuan yang tak terbatas dan akan terus berusaha untuk mencapai visi tersebut. Ketika visi itu terukur, maka itu menjadi suatu kelemahan bagi perusahaan itu untuk berkembang karena ada batasan atau ada borders. Visi pada sebuah perusahaan inilah yang saya anggap sama halnya seperti spiritualisme dan religiusitas. Bahkan religiusitas dan spiritualisme memberikan kemampuan manusia untuk menjawab segala kebingungannya. Ketika dia mengalami penderitaan, kesedihan, kebahagiaan,
spiritualisme dan religiusitas ini akan memberikan mereka banyak jawaban. Mari kita coba melakukan eksperimen berpikir. Sebagai contoh, jika ada suatu grup atau suatu suku di tengah Antartika dan mereka memiliki ketuhanan dan keagamaan, dan di ketuhanan keagamaan ini mereka diajarkan bagaimana suatu fenomena atau kejadian di dunia ini terkait mereka atau di luar mereka itu pemberian dari Tuhan yang mereka. Baik itu bencana ataupun suatu hal yang menyenangkan bagi mereka. Jadi ketuhanan ini sangat abstrak, jadi tidak ada batasan, tidak berbentuk, dan tidak terdefinisi. Jadi dia akan infinite keberadaannya. Bahkan dia lebih lama dari manusia itu sendiri. Dengan abstraknya ketuhanan suku yang ada di Antartika ini, mereka bisa berkomunikasi di dalam pikiran mereka, bertanya dan menjawab berdasarkan abstraksi yang mereka punya. Ketika salah satu orang dalam suku Antartika ini menemukan kebahagiaan, namun dia merasa bahwa dia tidak baik, maka sudah ada jawaban default bahwa dia sedang dilupakan oleh ketuhanannya. Yang kedua, ketika dia mendapat kebahagiaan dan dia adalah orang baik dan dia sangat sesuai dengan ajaran ketuhanan di Antartika tersebut, maka dia punya jawaban default bahwa ini adalah penghargaan. Selanjutnya, ketika orang yang di Antartika ini menemukan bencana atau kesedihan dan dia adalah orang yang baik dan sesuai dengan ajaran ketuhanan di Antartika, maka dia punya jawaban default, ini adalah ujian agar dilihat apakah dia mampu melewati ujian ini. Dan dia sangat disayang. Yang terakhir, ketika dia menerima bencana dan dia bersedih hati dan dia adalah orang yang jahat dan tidak sesuai dengan prinsip ketuhanan di Antartika tersebut, maka sudah ada jawaban defaultnya juga. Dia sedang diperingatkan oleh Tuhannya untuk balik ke jalan yang benar. Jadi dengan spiritualisme ini yang sangat abstrak dan ada di akal dan tidak ada batasan, seperti kecintaan atau romansanya orang tidak spiritual, itu akan terus ada sampai si manusia ini mati. Jadi menurut gue, bagi orang-orang yang tidak religius atau tidak spiritual, temukanlah romansa kalian yang sama persis seperti romansanya orang-orang yang spiritual dan religius. Karena mereka itu berromansa dengan suatu hal yang abstrak, tidak ada batasan, tidak ada definisi yang akurat, exact, atau terukur. Jadi along the way bisa menyesuaikan dengan perasaan, bisa cherry pick maksud dari abstrak itu apa, bisa berkomunikasi sendiri di akal. Dan itu memberikan material pelipur lara yang cukup baik ketika menemukan suatu kendala di dalam hidup.